Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfan, merupakan Lansar Bersyukur dari Unit Kerja BP2 Jika, wilayah Jawa Timur. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait dengan tugas ibu dari materi pembinaan sikap perilaku yang diisi oleh Pak Sigit selaku Widya Iswara pada hari Selasa 26 Agustus. Dari tugas individu ini terdapat beberapa pertanyaan yang diberikan dan akan saya jawab seperti berikut. Pertanyaan pertama terkait dengan siapakah tokoh inspirasi saya dan apa yang saya ketahui tentang tokoh ini dan karakter apa yang membuat saya menjadi tokoh tersebut. Tokoh yang menginspirasi saya sendiri yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie. Pastinya sudah banyak orang yang mengetahui tentang beliau yang merupakan seorang teknokrat, kemudian insinyur, sekaligus mantan presiden ketiga Republik Indonesia. Karakter yang saya kagumi dari beliau adalah kecerdasannya, kemudian sikap kedisiplinan, serta kerja keras dan integritas yang diberikannya, dan rasa cinta tanah air untuk Indonesia yang sangat besar, serta kemampuan dalam kepemimpinan yang visioner atau berpikir ke depan. Almarhum B.J. Habibie sendiri berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mampu berdiri sejajar dan bangkit dari krisis moneter yang terjadi pada masa kepemimpinannya. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait dengan dan menjadi tokoh tersebut sebagai ibu. Saya menjadikan B.J. Habibie sebagai idola karena beliau adalah sosok yang menunjukkan konsisten dalam mengejar mimpi, kemudian dan orang yang pantang menyerah dalam menggapai mimpinya dan berani berinovasi meskipun menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan. Beliau juga membuktikan bahwa dengan ilmu pengetahuan, kemudian kerja keras dan kemauan untuk melakukan perubahan serta integritas yang diberikan, seseorang bisa membawa manfaat yang sangat besar dan perubahan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk pertanyaan terkait dengan bakat apa yang dimiliki dan bagaimana cara mengubah bakat tersebut menjadi sebuah kekuatan. Saya menyadari bahwa salah satu bakat yang dimiliki yaitu terkait dengan kemampuan dalam mendengarkan dan bekerja sama dengan orang lain. Hal ini saya kembangkan menjadi kekuatan dalam membangun komunikasi yang baik dalam tim, kemudian menghargai pendapat rekan kerja, serta berusaha mencari solusi bersama terkait dengan suatu permasalahan untuk kepentingan organisasi dan unit kerja. Sikap ini membantu saya untuk berkontribusi positif di lingkungan kerja dan menciptakan suasana yang lebih harmonis di lingkungan kerja itu sendiri. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya, apa mimpi dan bagaimana orang mempersepsikan diri saya, apakah saya sudah sesuai dengan persepsi dari orang lain. Mimpi saya adalah menjadi ASN yang profesional, integritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur. Saya ingin dikenal sebagai pribadi yang disiplin, konsisten, dan dapat diandalkan, dan yang ini saya harapkan sesuai dengan persepsi orang lain terhadap saya, yaitu sosok yang jawab dan mau bekerja sama demi kepentingan organisasi. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan apa core values yang secara spesifik menuntun pikiran, fokus, dan tindakan dari saya. Untuk core values spesifik dari saya yang menuntut pikiran, fokus, dan tindakan saya yaitu terkait dengan kompeten, loyal, dan akuntabel. Di mana nilai ini menuntut pikiran, fokus, dan tindakan saya agar selalu meningkatkan kapasitas diri, menjaga loyalitas terhadap organisasi, serta melaksanakan pekerjaan dengan bertanggung jawab. Dan untuk pertanyaan terkait dengan bagaimana cara saya meniti karir sebagai CPNS ini dan siapa yang mendorong saya untuk masuk CPNS ini dan apa kepentingan dari mereka yang membantu dan mendukung saya tersebut. Seseorang yang mendorong saya untuk masuk menjadi CPNS ini itu dari keluarga saya sendiri, di mana keluarga saya tidak memiliki kepentingan terkait dengan saya yang mendaftar CPNS. Mereka hanya berharap yang terbaik untuk saya dan selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Selain itu, sebagai fresh graduate pada saat itu, saya mencoba mendaftar CPNS dengan harapan untuk segera mendapatkan pekerjaan yang baik. Selanjutnya terkait dengan sikap dan perilaku saya di unit kerja, apa saja perilaku positif yang mencerminkan kontribusi dalam organisasi dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan karakter saya. Terkait dengan hal tersebut, sikap dan perilaku saya di unit kerja saat ini yaitu selalu berusaha meningkatkan kolaboratif dan adaptif antar rekan kerja dan perubahan teknologi dan aplikasi yang digunakan, seperti perilaku membantu teman kerja yang membutuhkan arahan terkait dengan informasi atau teknologi baru, dan dengan karakter saya yang pragmatis atau introvert ini, saya selalu berusaha untuk membangun hubungan kerja yang baik, dimulai dari lingkungan kecil dalam satu ruangan saya.
Selanjutnya terkait dengan kecenderungan dalam berkarir lebih memilih antara jabatan struktural atau fungsional. Saya cenderung memilih jabatan fungsional karena saya lebih nyaman bekerja dengan standar atau prosedur dan luar pekerjaan yang sudah jelas tanpa harus sering tampil di depan umum. Selain itu, saya ingin fokus menjalani satu bidang keahlian agar dapat berkembang menjadi pribadi yang profesional dan benar-benar kompeten dalam bidang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas individu, pembinaan sikap perilaku pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.